Terima kasih Bu Habibah selaku moderator. Yang saya hormati seluruh peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, conceptual metaphor atau metafora konseptual. Teori ini CMT kalau kita mengenalnya di dunia akademik, conceptual metaphor theory ini awalnya digagas oleh dua scholars dari Amerika. Yang pertama adalah Lakoff, kemudian Jess Lakoff dan juga Mark Johnson. Ya, sekilas kita akan mengenal background ya dari Jess Lakoff sendiri. Beliau adalah seorang American cognitive linguist. Dalam biografinya di website beliau mengaku menjadi the first cohort students of linguistics, ya, mahasiswa pertama dalam jurusan linguistik di MIT, ya, Chomsky's first student cohort, yaitu pada tahun 1960-an. Oleh karena itu, di awal karirnya sebagai seorang scholar, tentu saja si Lakoff ini juga mewarisi maintenance dari pemikiran si Chomsky, yaitu dia sempat menggagas yang namanya generative grammar, kemudian pada akhirnya setelah melalui beberapa pengkajian kritis begitu ya, Lakoff ini menghadirkan konsep yang berlawanan dari gurunya dalam tanda kutip, yaitu generative semantics. Apa bedanya generative grammar dan semantics? Pengertian dasarnya adalah kalau generative grammar, bahwasanya struktur itulah yang menentukan, struktur itu independen, tidak ada hubungannya dengan makna. Ya. So dalam mengenerate struktur, syntactic structures, sentences atau struktur yang lebih panjang dari sentences, long sentences, even long sentences, itu tidak ada hubungannya dengan makna. Makna plays no role. Sedangkan generative semantics, which was opposing to Chomsky's idea, semantics lah yang memainkan peran penting dalam dalam struktur sebuah kalimat. Kemudian pada tahun 1980 beliau bersama Johnson ini menulis ya sebuah buku yang monumental di kalangan metafor analisis atau metafor analis atau metafor antusias, yaitu Metaphor We Live By, buku yang menjadi fondasi kajian metafora konseptual sampai saat ini. Sedangkan background dari Mark Johnson, backgroundnya adalah filosof, ya, yang berafiliasi dengan Oregon University, namun memiliki minat yang cukup besar dalam kajian cognitive linguistics, ethics, and philosophy. Tentu saja kajiannya karena background-nya adalah filsafat, maka beliau kajiannya banyak berbicara morals and imagination. Ya, kognitif aspeknya ada imagination, sedangkan philosophical aspeknya yaitu dia melihatnya dari sisi moralsnya. Beberapa publikasinya berhubungan dengan itu. Dua tokoh inilah yang kemudian menjadi foundation ya dalam kajian konseptual metafora tersebut. Ya, sedikit kita berkenalan dengan konseptual metafor. Mohon maaf. Konseptual metafor yaitu metafora konseptual sebenarnya ialah memahami satu konsep ya, suatu entitas dengan entitas yang lain, dengan konsep yang lain. Ya. Yang biasanya kita mengenal dalam metafora konseptual itu ada istilah source dan target domain. Source domain ialah entitas yang lebih konkret, yang kita alami sehari-hari, yang bodily experience, yang kita alami melalui indera kita, melalui tubuh kita, sehingga lebih dekat kepada kita. Sedangkan target
Domain ialah entitas, adalah seluruh realitas yang sifatnya lebih abstrak, yang jauh dengan kita, yang is not really well known to us. Tidak semua orang memahami itu. Jadi ada source domain, yaitu entitas yang lebih konkret, yang lebih dekat dengan kita, dan target domain yang lebih abstrak, yang less well known. Ya. A conceptual domain, yang dimaksud conceptual domain yaitu yang saya sampaikan tadi. Seluruh entitas ya yang kita alami, ada yang source domain, ada target domain. Kalau source domain itu yang lebih konkret, yang lebih kita dekat dengan kita karena dia sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, sedangkan yang target domain adalah experience yang less well known to us. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan conceptual domain ialah ya kehidupan. Kehidupan itu kita alami ya, lebih dekat dengan kita because everyone experiences his or her own life ya. Love, everyone experiences this. Sedangkan ekonomi ialah domain yang tidak semua orang paham. Misalnya saya area of interest-nya adalah bahasa, tentu saja mungkin ekonomi adalah sesuatu yang jauh bagi saya. Sedangkan war ya, meskipun kita bukan seorang milisi atau seorang soldiers, kita memahami bahwasanya oke, dalam peperangan di situ ada bala tentaranya, ada senjata dan sebagainya. Jadi kita memahami ini. Journey ya, apalagi journey ini kita alami setiap hari. Kita pergi kemana-mana dari satu tempat ke yang lain, itu disebut dengan journey yang kita alami setiap hari. Itulah yang disebut dengan domains ya, conceptual domain. Oke. Metafor konseptual ini pada dasarnya menurut Lakoff and Johnson itu memiliki 3 fungsi ya, yaitu ontological metaphors, yaitu tadi fungsinya ialah untuk menjelaskan hal yang abstrak dengan hal yang atau dengan konsep yang lebih konkret, yang lebih dekat dengan kita. Ya. Kemudian ontological metaphors, ini contohnya, give me a call. An event is a physical object. Seolah a call yang tidak berbentuk itu kita analogikan sebagai sebuah objek. My mind, we never know how our mind takes shape. Kita nggak pernah tahu bentuk pikiran seperti apa. Well, here kita memberikan mind itu sifat atau attributes seolah-olah dia adalah objek. My mind, a possessed physical object. Ya, in love, emotional state, in container. Ya, karena love itu we never know how it takes shape, bentuknya seperti apa. Oleh karena itu ini adalah konsep dalam sebuah wadah ya. Oleh karena itu kita melambangkan cinta itu dengan hati. It's here, it's not concrete yet. Life has cheated me. Life is a person. Ya, karena cheating adalah aktivitas yang lebih tangible, yang kita tahu bagaimana sih sifatnya cheated. Kalau cheated itu ya berarti mengkhianati, menyakiti. Ya berarti kalau life has cheated, berarti you have a bitter life. Ya, you have sort of attribution, bad attribution of life. Pokoknya tidak menyenangkan lah. Atribusi cheating itu kan tidak menyenangkan. Ya. Sedangkan structural metaphors ini mirip antara ontological metaphors dan structural metaphors. Yang disebut dengan structural metaphors ialah proses di mana struktur pola pikir kita dalam menggambarkan satu domain, yaitu source domain yang lebih konkret itu kita transfer kepada target domain yang lebih abstrak. Ya. The means of the structure of the sources, seluruh aspek yang ada dalam source domain itu kita map, kita transfer
untuk bisa menggambarkan target domain yang sifatnya lebih abstrak. Ya, the source domain provides a relatively rich knowledge for the target concept. Ya, karena karena apa namanya struktur inherent values of the source domain itulah kita banyak tahu karena source domain tadi itu lebih dekat dan lebih konkret sehingga lebih mudah untuk memahami target konsep yang biasanya lebih abstrak. Misalnya adalah time is money, ya. Time adalah hal yang abstrak, ya. Sedangkan money itu lebih lebih konkret. Oke. Kemudian ada lagi yaitu jenis metafor atau fungsi kognitif metafor itu adalah orientational metaphors, yaitu di mana kita menggunakan memahami metafor atau fungsi metafor itu dilihat dari spatial orientations yang kita pahami, yang kita alami sehari-hari. Kita tahu kalau up itu adalah tinggi atau memiliki kesan positif, sedangkan down biasanya entails negatif entailments, ya. Misalnya adalah more is up, makanya kita mengatakan speak up, jadi positif, lebih, ya. More is up, speak up please. Kemudian step up, ya. Artinya silakan melangkah lebih jauh, gitu ya. Kemudian ada sick is down, ya. Ada konsep sick is down. He fell ill. Fell itu proses jatuhnya sebuah objek dari atas ke bawah. So sick is down. Jadi dari konsep inilah muncul metafor sick is down itu karena kita memiliki konsep menggunakan spatial orientation kita, bahwasanya kalau ke bawah itu negatif, entah itu sakit, entah itu berkurangnya suatu hal misalnya. Kalau kita lihat yang lainnya, contohnya adalah kalau kita melihat bagaimana di pasar modal, kalau ada tanda panah ke atas, up, itu berarti stock rate atau stock prices sedang mahal-mahalnya, sedang naik. Sedang kalau ke bawah, mengarah ke bawah, itu berarti sedang turun, sedang murah, begitu ya. Dan inilah metaphors yang memanfaatkan spatial orientations yang kita tahu. Maksudnya kalau atas itu up, itu berindikasi lebih, sedangkan kalau ke bawah, down, itu berarti decrease. Ya, ini beberapa contoh conceptual metaphor, ya, yang tidak kita alami sehari. Oh ya, ada yang satu yang terlewat. Definisi konseptual, definisi metafor. Ada satu ide dari Lakoff and Johnson di bukunya itu, bahwasanya metafor itu ternyata, gitu ya, menurut kesimpulan Lakoff and Johnson di bukunya, metafor itu bukan hanya sebagai ornamen dekoratif devices dari karya sastra. Tidak hanya terdapat dalam karya sastra saja, di puisi, ya, khususnya yang penuh dengan bahasa metaforik. Tidak. Kita in our daily life we think conceptually. Our conceptual domains, our mind is highly conceptual, highly metaphorical. Ya, kita berpikir secara metaforis. Buktinya adalah ini adalah contoh yang saya ambil real dari teks berita, ya. Artinya it is in our daily repertoire, ya. Ini ada di wacana kita sehari-hari. Misalnya Trump was bombarded with questions during the debate. Kalau Anda mau search, kalian search, ini ada di Google di sebuah berita. Donald Trump defended his idea to ban Muslim from entering to US. Ini ada. Artinya kata defended di sini adalah metaphorical manifestation atau
linguistic metaphor dari konsep apa? Ini dia konsepnya, argumentation is war. Contoh yang lainnya adalah Michael Bloomberg faced a barrage of attacks. Ya. At his first democratic presidential debate. Ingat, ini bukan dalam peperangan, tapi dalam debate. Tapi linguistik metafor yang kita gunakan, yang kita temukan di sini ada kata attack. Kemudian di sini adalah tidak dalam kondisi perang, tapi kita menggunakan pilihan kata yang domainnya itu referring to war or battle related words, ya. Bombardment juga begitu, dibombardir. Even it is in the debate, ya. Kemudian ada enlightenment liberalism is losing ground, losing ground. This phrase refers to, it is a word, it is a battle related word, yeah, but then it is used in the debate. Yeah, it is a so-called conceptual metaphor, explaining the concept of abstract things. Ya, di sini adalah konsep ide, argumen yang tidak berbentuk. Ya, gimana bentuknya ide itu kita tidak pernah tahu, maka kita menggunakan bombardir. Jadi seolah-olah ada bom, ada peluru yang menghujam bertubi-tubi. Itu seolah-olah ya seperti itu, menyakitkan, deadly, lethal, dan juga may cause any injury, ya. Begitu juga di sini, bagaimana kita mempertahankan, how our defense of our ideas takes place. Kita nggak pernah tahu bentuk mempertahankan seperti apa. Yes, we use this physical battle, ya. Kita mempertahankan berarti we protect our ideas by, for example, providing or offering elaboration or reasoning, ya, dan sebagainya. Begitu juga ini, attacks. Jadi bagaimana serangan ide itu seperti apa? Maka kita menggunakan barrage of attacks. Jadi kata dalam peperangan fisik, kontak fisik, yang serangan itu ya bisa melalui pukulan, bisa melalui senjata, menggunakan senjata dan sebagainya. Oh, oke. Berarti untuk menggambarkan ide yang menghujam kepada poin yang kita sampaikan, misalnya itu dijelaskan dengan konsep yang lebih kita tahu, lebih lebih close to us, ya. Losing ground, jika kita tidak bisa mempertahankan posisi kita dalam debat, misalnya, itu bagaikan kita ketika kita tidak bisa mempertahankan diri kita, itu yang mana perdebatan lagi, ide itu ada hal yang konsep, adalah hal yang abstrak, itu lebih mudah untuk kita pahami ketika kita menggunakan konsep atau hal-hal yang lebih konkret, yaitu misalnya bagaimana seorang tentara jika terpukul mundur atau kalah, ya dia harus mundur, gitu ya, karena serangan bertubi-tubi, losing ground. Oke, maka itu disebut sebagai argumentation is war or battle. Karena di situ ada linguistic manifestation, linguistic metaphor untuk menjelaskan hal-hal yang lebih abstrak, yaitu ideas, argumentation. Ya, maka dari itu perlu ada yang namanya correspondences between domains, ya. Contohnya di sini dalam metafor apa tadi? Argumentation is war, ya. Maka source domain attacks, ya, yang disebut dengan attacks itu adalah criticism, doubts, ya, objection, itu bagaikan serangan pada kita. Defend, ya, berarti evidences, we provide proofs, ya. Kemudian being bombarded itu berarti seolah-olah dihujani, adalah pertanyaan demi pertanyaan yang terus menghantui dan menyerang point of our discussion. Losing ground means that arguments being denied or refuted. Jika sudah ditolak, we lose our ground, we lose our stance, we are defeated in terms of our arguments. Itu dijelaskan menggunakan source domain, linguistic metafornya itu losing ground, ya. Linguistic metaphoric manifestationnya menggunakan losing ground. Selanjutnya misalnya
correspondent domains dalam metafor yang lain ya. There is a set of systematic ini yang disebut dengan correspondences between domains ialah there is a set of systematic correspondences or mappings between source and the target domains. Harus ada aspek yang kita mapping, kita transfer untuk menjelaskan dari source domain yang lebih konkret itu kepada target domain yang tadi. Fungsinya adalah agar supaya lebih bisa dipahami analoginya. It means that constituent conceptual elements of the source correspond to the constituent elements of the target. Namun tidak seluruh aspek bisa di-map, ya. Tidak seluruh aspek. Itu Laker menyebutkan is not all under the focus. Some aspects may be projected, some of which may be demoted, tidak di projected, tidak di map. Gak apa-apa, yang penting ada mappingnya. Ada aspek dari source domain, hal yang lebih konkret itu kita masukkan, kita mapping, kita bawa untuk menjelaskan target domain yang lebih abstrak. Ya. Ini contoh metafor yang kita temui sehari-hari. Ya. And from this, Lakoff and Jensen menarik kesimpulan bahwa metaphor is not only literary devices, but indeed it is everyday phenomena. Our ways of thinking is metaphorical in nature. Cara berpikir kita sudah metaforik ya sehari-hari. Contohnya adalah don't waste your time. It is our everyday expression. Ya, kalau kita mau search di corpus bahasa Inggris sehari-hari, everyday English akan menemukan ini. Traveling by plane saves your hours. Ini juga berhubungan dengan saving money, saving time is money, spend and so on. Ya. Mungkin saya agak percepat. Ini dia. Ini masuk ke yang lebih tidak kita temui sehari-hari, but it is. So this metaphor phenomenon, encompasses not only everyday repertoire but also diverse fields ya. Bisa di ekonomi, olahraga, politik dan sebagainya. Kita dalam dalam wacana tersebut banyak terdapat metafora yang kita bisa temui. Contohnya ini adalah excerpt dari pidato Obama ya. Ini data penelitian saya dahulu. Driving the economy into the ditch. So economic activity or the activity to reach economic goal is a journey. Ya, driving the economy into the ditch, ya, membawa ekonomi ini masuk terjebak dalam jurang. They've got the drive to move America's economy. Ya, di sini nanti kalau kita mendekati kajian konseptual metafor ini menggunakan critical approach, CDA, maka penggunaan pronoun ini penting. They, ya, they dengan we. Kalau they itu berarti others, negative representation, menggunakan metafor. Metafor ini digunakan untuk menggambarkan, merepresentasikan mereka, outgroup sebagai negatif. Sedangkan yang ini, we, ini penting bagi discourse analyst. We now have pulled our economy back from the brain. Ini positive representation. Ya. To keep this recovery on track. Ini untuk mencontohkan bahwasanya economic activity in reaching the economic goal is a journey. Ya. Ini contoh di ranah politik misalnya ya, Musolf. Ini saya ambil dari jurnal Musolf. So long as there has been a body politic to host them, parasites have feasted on its blood. Ya. Jadi seolah-olah nation is a human body. Medicine of democracy ahead of election in August. A nation, ya proses bernegara itu ada pemilu dan sebagainya. Killing off the cancerous spread of the BNP, British National Party. Ini adalah partai politik yang
right wing ekstremis ya. Di sini konsep manusia, negara adalah bagaikan organisme, yaitu bagaikan manusia, tubuh manusia. Di sini ada entailments yang mana penting dalam analisis conceptual metaphors, khususnya jika didekati dengan CDA, critical approach misalnya. Misalnya ada kata parasit, ini entailments-nya kan berarti jika ada parasit dalam tubuh, which may cause illnesses or diseases, maka dia harus worth preventing, worth eliminating, maka harus dibuang. Maka grup yang kita analogikan dengan parasit ini, dia akan di-alienated dalam masyarakat. Jika ini kita analisis menggunakan critical paradigm ya. Kemudian medicine of democracy, ini tendensius sekali jika ini disampaikan oleh lawan politik misalnya. Ini kan entails that he has any offer to recover or to heal the democracy illnesses, the problems. Tidak bisa. Begitu juga jika cancerous spread, bagaimana kita dalam sehari-hari. Ini lebih dekat dengan kita ya, cancerous spread, kita mengetahui bahwa cancer itu sangat sekali metastatisnya, maka and cancer itself is sort of unwanted, one of the most unwanted disease, and it's one of the deadly the most deadly, the deadliest. Maka jika ini digunakan untuk merepresentasikan, metaforik ini digunakan untuk merepresentasikan sebuah entitas atau menggambarkan sebuah entitas, maka entailments-nya sangatlah tendensius dan highly ideological load ya. Dia akan banyak mengandung unsur-unsur ideologis, ada positive and negative representation and so forth. Ya, ini contohnya ya. Untuk bisa menarik ini kira-kira masuk ke metafor apa, itu tentu saja kita menginfernya dari linguistic expression, atau ada beberapa scholar sebutnya linguistic metafor apa yang kita dapatkan dalam teks itu. Misalnya Trump was bombarded, kemudian Trump lost the ground during the debate. Oke. Baru kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya argumentation during the American debate is conceptualized as argument is war metaphor. Jadi harus ada ini, kita tidak bisa misalnya ada banyak mahasiswa yang ini metafornya ini Pak. Mana? Ada linguistic manifestation-nya, ada linguistic metafornya enggak di daerah kamu? Enggak ada, Pak. So we cannot infer what kind of metaphor it is. Yeah, what is the metaphor of this phenomena, of this discourse, for example, without having the evidence that there is a metaphorical linguistic expression in the depth. Jadi ini dulu ditemukan baru bisa ditarik seperti ini. Jadi tidak bisa sebaliknya, ini baru tidak bisa karena berbasis pada data. Ya. Oleh karena itu, mahasiswa khususnya, kalian baru akan bisa menarik metafor itu. Oh, ini metafor dalam bidang ekonomi, itu adalah metafor. Misalnya ekonomi is apa tadi? Ekonomi is a journey. Karena di situ banyak metafor yang berhubungan dengan atau menggunakan lexemes atau kata-kata yang berhubungan dengan journey related words. Ya. Begitu juga metafor yang lain. Time is money, itu harus ada kata-kata yang digunakan secara metaforik. Nanti bagaimana mengidentifikasi ini metaforik, ini non metaforik, di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Ini dia. Ada metafor identification procedure.
Ini yang bisa membantu kita untuk mengidentifikasi ini apakah metaforik atau bukan ya. Mohon maaf, Pak Zainur Rofiq, waktunya tinggal 5 menit lagi. Baik, Ibu. Saya coba mempercepat. Ya, tentu saja sejauh ini tidak ada aplikasi event corpus sependek pengetahuan saya itu tidak ada metafor annotated corpus ya. Jikapun ada itu for personal use karena dia menganotasi sendiri. Maka karena corpus, apalagi corpus karena ada yang banyak. Kalau ini manually dengan teks, misalnya ada teks gitu ya, ada teks kemudian caranya adalah read the whole text, tentu saja ini prosedurnya. Kemudian establish lexical units, cari yang kita hipotesakan, kita anggap ini sebagai, oh ini kayaknya metaforik, kita ambil dulu deh, establish ya, kita apa namanya tandai dulu, oke ini masuk. Kemudian establish their contextual meaning. Kira-kira dalam konteks wacana tersebut ini penggunaannya literal atau apa namanya literal atau metaforik. Kalau literal itu berarti membawa makna dictionary based meaning ya. Jika contextual maka maknanya beyond that. Kemudian angka yang keempat, determine if there is more basic meaning. Yang kelima, decide if the basic and contextual meaning contrast but can be understood by comparison. Ya, maka Charteris Black di bukunya 2005 itu menyebut apa sih leksikal yang metaforik itu? Jika ada semantic tension, jika kita ketika membaca, loh kok menggunakan kata ini ya, padahal domainnya ini adalah domain perang misalnya, tapi digunakan untuk menjelaskan ekonomi dan sebagainya. Maka itu ada kemungkinan sebagai indikator bahwasanya itu metafor. Kemudian mark the lexical unit as metaphorical if answer to number 5 it is contextual, yes, it is contextual, then it is metaphoric. No, it is carrying the basic meaning or dictionary based meaning, maka dia non metaphoric. Ini. Ya, mungkin ini sudah mendekati akhir. Apa saja pendekatan yang bisa kita bawa untuk conceptual metaphor analysis, ya cognitive semantic approach, yaitu apa namanya untuk mengetahui makna saja. Ini maknanya adalah apa? Metafor ini maknanya apa? Sedangkan cognitive semantic approach yaitu ada conceptual mapping di situ ya. Bahwasanya ini source A itu menjelaskan source B. Correspondence-nya atau mapping-nya adalah seperti ini. Pragmatic dan critical approach itu misalnya ya setelah mengetahui metafor, kemudian kita melihat konteksnya metafor itu dalam diskurs tersebut, kemudian kita apa namanya jelaskan maknanya, kemudian kita apa buat entailment apa ya inferences dalam konteks dalam framework misalnya political bias misalnya atau ada positive self presentation dan negative other representation. Sedangkan corpus assisted atau corpus based itu kita menggunakan concordances ya. Kita ini bisa menggunakan yang existing corpus, BNC dan beberapa corpus yang lain atau menggunakan self-compiled corpus. Biasanya agak dini kalau self-compiled, tidak sampai ratusan juta kata. Caranya kalau korpus di beberapa literatur itu tetap tidak ada metode yang rigid ya, karena memang tetap perlu dilakukan manual. Mungkin concordances itu akan banyak membantu karena dia akan bisa memberikan kita misalnya leksima apa saja yang muncul di sana, kemudian tetap kita perlu melototinnya satu persatu untuk menentukan apakah itu melalui prosedur yang tadi harus manually, apakah dia metaforik atau apa namanya literal.
Saya kira itu. Mohon maaf jika tidak. I cannot deliver the points to you. I am open to any questions. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.